Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang penilaian audit, respon atas resiko, tahap laporan. Pada saat pertama penilaian resiko, maka direncanakan adalah libatkan auditor senior. Tekankan skeptisisme profesional. Rencanakan auditnya, laksanakan diskusi tim audit, dan komunikasi berkelanjutan. Fokus pada identifikasi resiko adalah langkah terpenting dalam proses penilaian resiko. Evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai resiko. Kemudian, bagaimana cara menanggapi resiko? Yaitu menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi, mengembangkan prosedur aktif responsif, kemudian menangani area laporan keuangan yang material. Kemudian dilakukan uji pengendalian, prosedur analitikal substansif, pendadakan, manajemen override. Yang terakhir yang kita bahas adalah tentang pelaporan. Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekankan risiko audit ke tingkat rendah dan dapat diterima. Setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai, apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat, apakah ada situasi mencurigakan yang dialami, dan risiko tambahan. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, apa saja yang ditanyakan saat wawancara pada perusahaan PT Garuda? Bagaimana menilai prosedur penilaian risiko auditnya? Yang pertama adalah apakah perusahaan berjalan dengan baik, apakah kebijakan keuangan perusahaan tidak pernah mengakibatkan masalah yang serius, apakah direktur merasa puas dengan kejujuran karyawannya, apakah diadakan audit keuangan internal secara periodik, apakah dilakukan sistem interview, pemeriksaan internal secara independen atas kinerja secara periodik, apakah dokumentasi semua catatan keuangan disimpan dengan rapi, apakah laporan bulanan diberikan kepada direktur, apakah direktur memberikan perhatian secara langsung dan aktif terhadap masalah keuangan. Kemudian yang dilakukan saat analytic test adalah yang pertama membandingkan angka-angka pada tahun berjalan dengan angka-angka pada tahun lalu, baik data keuangan maupun data kuantitatif dan keuangan. Mengidentifikasi fluktuasi-fluktuasi atau kecenderungan-kecenderungan yang tidak biasa, mengevaluasi kemungkinan faktor-faktor penyebab terjadinya fluktuasi-fluktuasi. Jika terjadi kombinasi antara perbandingan di atas normal dari hutang jangka panjang dengan kekayaan bersih dan perbandingan di bawah rata-rata dari penghasilan dengan total aktiva, maka resiko kegagalan keuangan yang tinggi mungkin terindikasi. Hal ini bukan hanya mempengaruhi perencanaan audit, tetapi mempengaruhi modifikasi laporan audit jika prosedur analitik ini dilakukan pada tahap penyelesaian. Apa saja yang akan diobservasi? Yang pertama adalah berkenalan dengan wakil manajemennya, internal auditornya, dan audit komite perusahaan itu. Kemudian menyampaikan kepada mereka mengenai jadwal dan tujuan untuk perencanaan audit, memperkenalkan petugas yang akan terlibat dalam proses audit. Jika audit tidak sudah pernah diperiksa oleh auditor lain atau sebelumnya, periksa status temuan yang pernah terjadi sebelumnya, apa opini dan atau rekomendasinya, apakah perusahaan audit pernah mengalami perubahan sistem prosedur, kebijakan, tuangkan susunkan perencanaan waktu dan setiap tahapan, meminta izin otorisasi, kemudian jika auditor adalah klien rutin yang telah pernah ditangani sebelumnya, buat jadwal pertemuan berkala, kemudian jelaskan kepada audit mengenai proses audit yang dijalankan, alokasikan waktu yang cukup pada pihak audit
pada saat kesempatan bertanya. Setelah interview dilakukan, maka lakukanlah follow up dengan mengirimkan summary hasil interview, termasuk meminta kembali data-data yang belum diperoleh pada saat interview. Kemudian untuk menghitung materialitas OM, PM, dan AM pada laporan keuangan PT Garuda adalah yang pertama adalah mengitur OM-nya adalah tolak ukur dikali persentase tolak ukur. Di sini adalah total aset dikali minimum 0,5% dikurangi maksimum 2%. Jadi totalnya sekitar 11.338.925,33 US dollar hasil OM-nya. Kemudian PM-nya OM dikali 70%-nya. Hasilnya 7.937.247,731 US dollar. Kemudian mencari SUD-nya adalah OM-nya kali 3%, yang dia dapatkan 340.167,76 US dollar. Prosedur untuk mendeteksi kecurangan entitas pada PT Garuda adalah membandingkan angka-angka pada tahun berjalan dengan angka-angka pada tahun lalu, baik keuangan maupun data kuantitatif non-keuangan. Dan pengujian TOC-nya adalah dengan mengecek laporan keuangan Garuda, mencari penyebab laba laporan Garuda yang mencatatkan laba pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 PT Garuda mencatatkan rugi. Apabila ditemukan pencatatan yang tidak sesuai, seperti contohnya suatu piutang yang diakui menjadi penjualan, maka auditor dapat meminta keterangan dan bukti-buktinya kepada bagian keuangan PT Garuda. Kemudian untuk melakukan uji saldo dan transaksi, ini adalah tes atau prosedur audit terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Mungkin pada kasus Garuda ini cenderung pada kesalahan pencatatan karena saldo piutangnya sudah diakui menjadi pendapatan, sedangkan pembayarannya belum diterima dari PT Aero tersebut, sehingga menyebabkan laporan keuangan Garuda pada tahun 2018 menjadi laba, sedangkan pada tahun 2017 rugi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.